wabarakatuh. Selamat datang di YouTube kami, Himtedik Channel. Saya Fira Salsabila Rahman, bisa dipanggil Caca. Di sini Himtedik Channel episode perdana, episode 1 yaitu Potbal, podcast abal-abal. Bintang tamu kali ini yaitu Ketua Hima Teknologi Laboratorium Medik, yaitu yang terhormat Mbak Dinda Salsabila. Gimana kabarnya Mbak Dinda? Alhamdulillah sehat. Nih teman-teman, Ketua Hima D4LM ini lahir di Malang, kuliahnya itu di Stikes Banyuwangi, tapi rumahnya di Bali. Ya, berarti saya dari mana ya? Berarti kalau berangkat kuliah nyebrang dulu ya Mbak? Iya, Malang, Bali, Banyuwangi. Wah, hebat-hebat. Nah, di sini episode Potbal ini membahas tentang Himtedik. Yaps. Teman-teman mungkin ada yang nggak tahu nih Mbak, Himtedik itu apa sih? Himtedik itu apa gitu? Jadi teman-teman, Himtedik itu adalah singkatannya dari Himpunan Mahasiswa D4 Teknologi Laboratorium Medik, Kak Caca. Oh, jadi perkumpulan mahasiswa TLM ya di Yaps. Stikes Banyuwangi. Iya. Nah, Himtedik ini nih berdiri itu tujuannya apa? Himtedik ini berdiri adalah sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa ATLM yang ada di Stikes Banyuwangi. Jadi kita berdiri itu kurang lebih mulai sejak 18 Juni kemarin kita sudah diresmikan, dan sampai saat ini baru beberapa bulan ya kita berdiri. Kita itu sebagai sebuah organisasi di prodi kami untuk menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman kita. Kemudian kita mengadakan sebuah kegiatan yang dapat bermanfaat bagi teman-teman maupun bagi masyarakat luar gitu. Nah, di Himtedik ini visi misinya itu apa Mbak? Jadi visi misi kita adalah menjadikan himpunan mahasiswa D4LM sebagai organisasi yang agamis, kontributif, dan dedikatif dalam mendukung prestasi anggota himpunan mahasiswa. Jadi visi misi kita itu tidak hanya berfokus pada organisasi kita, tetapi kita juga mendukung prestasi-prestasi mereka, anggota-anggota kita, seperti itu. Nah, itu tadi kan visi misinya. Nah, Ya. untuk menindaklanjuti kan pasti ada prokernya. Nah, proker yang program kerja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana itu apa aja Mbak Dinda? Iya, jadi ada beberapa proker ya. Yang pertama yang sudah terlaksana itu pembuatan jasket di awal kepengurusan kita, di mana jasket ini sebagai identitas kita. Jika nanti kita keluar ke masyarakat, kemudian dilihat oleh prodi lain, oh ini loh himpunan mahasiswa D4LM sebagai identitas kita. Kemudian kita juga di awal kepengurusan itu ada pembuatan video profil, di mana video profil ini untuk memberi gambaran terkait organisasi hima kita bagi masyarakat-masyarakat luar yang lebih luas lagi. Kemudian ada juga yang udah terlaksana bersih-bersih laboratorium, merupakan proker unggulan nih bagi kita. Jadi kita yang nantinya bakalan kerja di laboratorium ya sehari-hari ya. Jadi kita memupuk dari hal kecil dulu. Kita ada proker pembersihan laboratorium rutin, di mana setiap akhir bulan itu nanti kita bersih-bersih laboratorium, yang harapannya itu teman-teman bisa manajemen penempatan reagen, kemudian Tempatnya pembersihan dimana? laboratorium, posisi-posisi. Nah, dari hal-hal kecil itu pastinya nanti akan menjadi bekal kita bagaimana memanajemen laboratorium itu dengan baik, seperti itu. Nah, untuk bulan-bulan terdekat ini proker yang belum terlaksana itu apa Mbak? Ya, untuk proker-proker yang belum terlaksana ini banyak sekali Kak Caca. Karena mengikuti kalender kita itu masih di tahun depan. Karena kan kita masih organisasi baru nih, keuangan kita masih menipis. Jadi untuk yang besar-besar saya taruh di depan nanti. Yang terdekat ini ada yang spesial nih Kak Caca. Bakalan ada webinar kesehatan. Jadi nanti webinar kesehatan kita akan membahas tentang penyakit autoimun, terkait apa penyebab penyakit autoimun, kemudian manajemen pemeriksaan autoimun itu di laboratorium, seperti itu. Dan yang spesial nih Kak Caca, kita bakalan kerjasama berkolaborasi dengan Imatelki DPW Jawa Timur. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Imatelki itu Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Wah. Nah, kita kolaborasinya dengan DPW Jawa Timur.
stay tune ya. Mbak Dinda mungkin lupa prokernya ini yang sekarang kita laksanain ini, Oh, iya. Potbal podcast Iya. abal-abal. Potbal ini termasuk salah satu proker kita juga ya. Insya Allah nanti kedepannya bakal dijadiin proker rutinan untuk mengisi channel-channel kita. Kita juga pingin dong kayak YouTuber Atta Halilintar yang berduit karena YouTube ya. Bener Mungkin bisa banget. nambah-nambah dana ya. Iya, nambah cuan. Awalnya aja podcast abal-abal, mungkin nanti podcast yang seriusan gitu. Tapi abal-abalnya nggak pakai boraks ya. Oh, bukan. Bukan. Oke, kan Hintedik ini kan banyak perkepala kan, banyak anggotanya juga. Nah, bagaimana sih chemistry-nya ketua? Jenengan kan ketua, sama anggotanya itu gimana caranya untuk chemistry-nya? Chemistry ya. Jadi perlu diketahui ya Kak Caca. Awal dari pembentukan Hima ini itu hampir 50% lebih teman-teman itu haus organisasi, atau bisa dikatakan mereka nggak pernah namanya terjun ke organisasi. Nah, itu menjadikan PR terbesar saya, bagaimana caranya membuat teman-teman ini suka dulu terhadap organisasi. Nah, cara saya mensiasati hal itu dengan mengajak mereka sering-sering komunikasi, kemudian sering ngadain pertemuan. Jangan pertemuan yang serius dulu deh, kita ajak ngerujak bareng ke kos saya misalkan. Kita sambil ngerujak, terus nanti di ujung-ujung pengerujaan itu saya menyindir sedikit terkait terkait gimana himanya gini kayak gitu. Jadi seiring berjalan waktu itu mereka mulai suka terhadap organisasi, karena mereka kan mulai memiliki tanggung jawab masing-masing, sehingga mereka berpikir, oh aku ini loh sudah mulai punya tanggung jawab. Jadi mereka mulai berpikir dengan pendampingan saya dan juga wakil saya yang mendampingi mereka terkait tugas-tugas mereka. Jadi mereka mulai suka terhadap organisasi, kemudian mulai cinta sama organisasi, dan bahkan setiap ada mau proker itu mereka semangat banget untuk datang. Ayo kapan lagi nih proker, kapan lagi, sampai seperti itu. Wah, berarti berorganisasi jadi tidak tertekan ya? Iya, bener banget. Oke, untuk kedepannya nih harapannya di Mbak Dinda untuk Hintedik sendiri nih apa? Ya, jadi harapan saya sampai akhir kepengurusan nanti itu teman-teman tetap berkomitmen atas sumpahnya di awal kemarin. Mereka kan sudah mendedikasikan dirinya kepada Hima ini ya. Jadi harapannya itu teman-teman tanggung jawab nanti sampai ujung kepengurusan nanti, mereka itu tetap bertanggung jawab, gak ada yang keluar dari organisasi kita. Melihat SDM-nya kita yang sangat terbatas banget, jadi harapannya itu mereka tetap berjuang sampai di akhir kepengurusan nanti gitu. Mungkin Mbak Dinda bisa menjabat lagi nih. Waduh, iya ya. Dengar ini teman-teman meminta saya menjabat lagi. Ya nggak apa-apa. Ini kan jangkanya masih panjang. Jangan kan masih semester 3, semester 4, jabat lagi. Masih Ya, banyak siapa proker tahu yang belum nanti terlaksana. dari adik-adik kita mungkin ya nanti tiba-tiba di tengah kepengurusan kita menemukan kader-kader yang unggul, kita kan nggak tahu. Jadi kita doakan aja, mana yang terbaik kita pasrahkan nanti, wis. Nah teman-teman, perlu diketahui juga nih, mulai awal tadi sampai akhir Mbak Dinda ini pintar ngomong di depan umum nih. Jangan sombong ini. Nah itu sebelumnya Mbak Dinda ini dulunya SMP atau SMA itu ikut organisasi atau apa? Ya, jadi dulu itu saya SMP itu memang ikut banyak organisasi, cuman jarang sih untuk tampil di depan, bahkan dibilang nggak pernah ya. Terus semenjak SMA juga semakin berkurang organisasi yang saya ikutin. Tapi semenjak kuliah ini banyak banget momen-momen yang memberikan kesempatan bagi saya untuk tampil di depan, sehingga dengan itu saya mulai belajar, oh kok ada kesempatan ya aku ngomong di depan nih. Jadi saya tuh mulai mempersiapkan, kemudian saya mulai searching mulai searching di Google ataupun YouTube, dan mulai yang lagi marak di TikTok nih, gimana sih cara public speaking yang bagus, cara berkomunikasi yang bagus. Nah, dari saya menonton itu tuh saya mulai belajar dari situ. Dengan melihat di situ
saya coba praktekkan di kehidupan sehari-hari saya, mungkin di depan kaca, atau kalau saya gabut lagi motoran nih misalkan, kan perjalanan jauh nih, jadi saya bosen di jalan, jadi saya nyoba aja ngomong, Waduh. perkenalkan nama saya bla 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 bla. Jadi saya nyobanya di situ. Kadang di jalan itu kan free, kita mau teriak-teriak bodo amat, ada mobil-mobil terserah, yang penting saya ngomong gitu. Nah dari situ tuh saya terbiasa untuk ngomong itu. Jadi tidak malu ya. Ya, membiasakan diri untuk tidak malu di muka umum. Dan juga di sini kita ambil pelajaran dari Mbak Dinda, memanfaatkan handphone atau juga memanfaatkan sosial media dengan melihat belajar public speaking dan yang lain-lain. Nah, mungkin itu Mbak Dinda Ya, episode Kali podcast ini. abal-abal kali ini. wah. Semoga tadi pengalamannya Mbak Dinda, apa yang disampaikan Mbak Dinda, harapan-harapan juga bisa terkabulkan. Dan Amin. yang diambil hanya positifnya saja, yang Amin. jelek-jelek Oke, jangan diambil ya. yes, bener banget. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima sama-sama. kasih. Nanti dimakan ya ini. Oh ya. Ini sudah disediakan ini. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Subscribe bener nggak sih? Subscribe. Oh, subscribe. Subscribe lupa subscribe. Subret ya. dah, subret ya. Dan juga like and share di teman-teman Oke. biar teman-teman yang lainnya itu tahu Himtedik itu apa. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.